भी लगे ना मुझे, दवा भी लगे ना मुझे, जब से दिल को मेरे तू लगा है. Berdasarkan kisah nyata, film diawali dari seorang pria yang bernama Chris Gardner yang sedang berangkat kerja sekaligus mengantarkan anaknya yang bernama Christopher ke sekolah PAUD. Saat sedang menunggu bis, ada OGDJ yang mengatakan bahwa barang yang dibawa Chris adalah mesin waktu. OGDJ itu pun ingin diajak untuk pergi ke masa lalu menggunakan mesin waktu tersebut. Tapi itu bukanlah mesin waktu, melainkan alat pemindai kepadatan tulang. Chris adalah sales yang menjual alat itu ke rumah sakit di sekitar, namun tidak mudah untuk menjualnya karena banyak pihak rumah sakit yang sudah memiliki alat tersebut. Setibanya di rumah, istri Chris menanyakan apakah Chris sudah membayar pajak. Chris mengatakan belum, karena barangnya belum laku terjual satu pun. Tetapi Chris akan meminta perpanjangan waktu lagi seperti sebelumnya. Mendengar ucapan sang suami seperti itu, artinya mereka akan mendapatkan bunga dan denda yang sangat banyak. Linda pun marah. Setelah diomelin istrinya, Chris menonton TV berita tentang kesulitan ekonomi yang sedang melanda di negara saat ini, sambil memainkan Rubik anaknya. Di pagi hari, Chris melihat seorang bos yang mengendarai mobil mewah. Lalu Chris sok kenal dan bertanya, "Apa pekerjaanmu dan bagaimana kamu melakukannya?" Bos pun menjawab dengan tersenyum, "Aku menjadi pialang saham." Dan Chris bertanya lagi, "Apakah harus kuliah untuk menjadi pialang saham?" Bos menjawab, "Tidak perlu kuliah, tetapi harus pintar menghitung dan menghadapi orang." Chris merasa semua orang tampak bahagia, tapi mengapa dia tidak bisa tampak seperti itu? Keesokan harinya, Chris mengatakan kepada Linda bahwa dia akan pulang malam karena akan pergi ke kantor pialang saham untuk menanyakan lowongan kerja. Namun Linda yang sudah muak dengan perkataan Chris malah marah dan mengungkit janji-janji Chris yang akan membayar tunggakan sewa rumah, pajak, termasuk denda tilang yang belum Chris bayar. Linda yang merasa sudah lelah harus mengurus rumah tangga dan bekerja sebagai buruh pabrik, tetapi gajinya hanya cukup untuk makan saja, sedangkan Chris berbulan-bulan belum mendapatkan pekerjaan tetap. Sebelum masuk ke kantor, Chris menitipkan barang dagangannya ke pengamen. Namun, saat mengobrol soal loker dengan tim SDM, Chris melihat barangnya dibawa kabur. Keesokan harinya, Chris terkejut karena bagaimana anaknya bisa tahu tentang beberapa film dewasa. Ternyata Christopher menonton film tersebut di PAUD atau tempat penitipan anak. Ralat, maksudnya film dewasa di sini adalah seperti film perang, film koboi, tinju, dan lain-lain. Lalu Chris mengancam ke pengasuh akan memindahkan anaknya ke PAUD lain karena dia membayar $150 per bulan untuk anaknya. Jika hanya untuk menonton TV seharian, Christopher bisa menontonnya di rumah. Tetapi pengasuh itu mengatakan silahkan. Lagi pula Chris sering telat untuk membayar SPP anaknya, dan Chris pun terdiam. Setelah memberikan CV-nya ke kepala SDM, Chris melihat pengamen kemarin yang mencuri barangnya. This part of my life. Wait! This part here,
Hey man, Setelah mendapatkan barangnya kembali, kini Chris menjadi bingung karena sebelum berangkat kerja, Chris diminta Linda agar waktu pulang nanti jangan sampai membawa barang itu lagi. Tetapi pas pulang malah membawa 2. Di dalam mobil taksi, Chris berbicara penting ke kepala SDM bernama Jay. Tapi Jay malah sibuk sendiri dengan rubiknya yang tak bisa terselesaikan. Pada kesempatan itu, Chris mengatakan dirinya bisa menyelesaikan rubik Jay. Jay tidak percaya dan mentertawakan Chris. Namun, saat Chris telah menyelesaikannya, Jay pun terpukau. Good job. Goodbye. I'll see you soon. Karena uangnya tinggal sedikit, Chris kabur tanpa membayar taksi dan dikejar sampai ke stasiun. Saat pintu kereta akan tertutup, Chris segera masuk untuk menghindari kejaran sopir taksi. Tetapi alat pemindai kebatatan tulangnya tersangkut hingga terlempar. Chris pun sedih. Saat Chris menelpon Linda untuk minta maaf karena pulang telat dan tidak bisa menjemput Christopher. Tetapi Linda mengatakan dia jadi bolos kerja karena hal ini, dan sekarang Linda akan pergi membawa anak mereka ke rumah orang tuanya. Tanpa sepengetahuan Linda, Chris menjemput anaknya di PAUD karena rasa sayang Chris kepada Christopher sangat besar dan tidak mau anaknya akan menjadi sepertinya dulu yang baru bertemu ayahnya setelah berumur 28 tahun. Karena sudah menunggak cukup lama, bapak pemilik kontrakan menagih Chris, tetapi Chris meminta waktu seminggu lagi dan berjanji akan mengecat kontrakannya. Karena iba, bapak itu pun setuju. Di saat sedang mengecat, tiba-tiba ada polisi datang. Chris dijemput karena belum menyelesaikan surat tilangnya, dan apesnya Chris harus menginap di kantor polisi karena verifikasi pembayarannya dilakukan besok. Mau tidak mau, Chris harus minta tolong kepada Linda untuk menjemput dan mengurus Christopher dalam satu malam. Setelah selesai urusannya dengan polisi, Chris pun bergegas pergi ke kantor pialang saham untuk melakukan interview. Karena penampilan Chris yang berantakan, Jay dan bosnya pun kaget. Seketika suasana menjadi hening. Tetapi Chris yang pintar ngomong bisa mencairkan suasana sehingga interview berjalan dengan lancar. Di malam hari, setelah puas bertemu dengan anaknya, Linda berpamitan dengan Chris yang akan pergi ke New York. Karena tidak bisa membayar uang sewa kontrakan, Chris pun pindah ke motel yang lebih murah. Dengan terpaksa, Chris harus mengajak anaknya pergi bekerja. Setelah salah satu barang dagangannya terjual, Chris membelikan anaknya jajan. Di hari pertamanya magang, semua calon karyawan diberi buku untuk mempelajari ilmu pialang saham agar bisa mengisi soal ujian, dan dijelaskan bahwa hanya sekali dalam setengah tahun perusahaan ini merekrut karyawan dan hanya satu orang saja yang diterima. Selama magang dalam waktu 6 bulan, mereka tidak mendapatkan gaji. Jadi Chris harus membagi waktu dan mencari uang selama 6 bulan ke depan. Waktu jam istirahat makan siang, Chris melihat barang dagangannya yang sedang dibawa oleh OGDJ kemarin. Saat mengejar OGDJ itu, Chris malah tertabrak mobil hingga sepatunya hilang sebelah. Knowing I could have killed you. Trying to cross the street. Where's my damn shoe? I don't know. You knocked off my shoe. I don't know where your
were shooting his face. Did you see it? Di hari magang berikutnya, Chris selalu disuruh membuatkan kopi dan membelikan makanan oleh atasannya. Hal demikian membuat Chris merasa diremehkan. Setelah 2 bulan magang, Chris belum mendapatkan klien. Pada akhirnya, Chris menelpon perusahaan Misteri Bond yang disambut dengan baik. Namun, beliau ingin membuat janji temu dengan Chris dalam waktu 20 menit ke depan. Saat akan pergi, lagi-lagi sang atasan malah menyuruh Chris untuk memindahkan mobilnya dari blok A ke blok B. Di tengah perjalanan, Chris terjebak macet. Lalu dia meninggalkan mobil itu untuk pergi janji temu tadi. Tapi sialnya, Chris pun terlambat. Dan apesnya, dia mendapatkan surat tilang lagi. Setelah kejadian itu, Chris akan pergi ke rumah Misteri Bond untuk minta maaf karena telah melewatkan janji temu mereka. Di tengah perjalanan, Chris menghibur anaknya dengan mengatakan mereka akan pergi ke pertandingan football. Tetapi Chris tidak janji dan itu hanya kemungkinan. Setelah sampai di rumah Misteri Bond dan menyampaikan maafnya, secara kebetulan Misteri Bond akan pergi ke pertandingan football. Lalu mereka pun diajak. 4 bulan kemudian, Chris berhasil menjual semua alat pemindai kepadatan tulangnya. Suatu hari, saat Chris akan menarik uang di rekeningnya pun kaget karena semua uang tabungannya disedot pemerintah untuk membayar tagihan pajak dan surat tilang yang sudah lama belum terbayarkan. Sekarang hanya tinggal tersisa $21. Mau tidak mau, Chris akan menagih hutang ke temannya waktu dulu sejumlah $14. Namun temannya tak mau membayar dan merasa sudah impas karena dulu dia sudah membantu Chris untuk pindah ke motel.